Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Desi Sega, dengan pertemuan kita itu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi. Nah, teman-teman semua mungkin ada yang baru mendengar tentang apa itu teks non-fiksi, atau juga ada yang sudah mempelajari sebelumnya. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman semua, kita langsung aja mencoba mengetahui apa sih pengertian dari teks non-fiksi ini. Oke, nah, teks non-fiksi memiliki pengertian bahwa ini adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, adik-adik tahu apa itu fakta. Fakta itu adalah hal-hal yang benar-benar terjadi, bisa dilihat oleh mata, bisa diraba, atau bahkan bisa dirasakan. Gitu adik-adik. Jadi, bisa dikatakan juga bahwa fakta itu eh, bisa dikasih tahu atau ada orang yang juga mengetahui tentang hal itu. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut aja langsung ke slide kemudian, yaitu tentang ciri-ciri teks non-fiksi. Pertama, teks non-fiksi itu berciri-ciri pertama yaitu bersifat aktual atau dapat dibuktikan. Nah, jadi adik-adik ini bisa dikatakan bahwa apa yang kita tuliskan atau apa yang sudah diceritakan oleh pencerita atau yang membuat sebuah teks non-fiksi itu sudah bisa membuktikan apa yang dia tulis begitu. Kemudian menggunakan gaya bahasa baku dan formal. Oke, seperti contohnya, seharusnya kalau gaya formal yaitu saya gitu. Tapi kalau contohnya untuk bahasa yang non formal itu kayak seperti lo, gue gitu. Ya mungkin ada atau teman-teman semua memanggil teman dengan kata sebutan eh lo kemana gitu. Nah, di sini teman-teman bakal dikasih atau dikasih pengertian, pemahaman bahwa ciri-ciri teks non-fiksi ini menggunakan bahasa baku dan formal tentunya. Kemudian ditulis berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan. Nah, karena memang pada dasarnya non-fiksi ini harus benar-benar terjadi dan ada ceritanya begitu. Oke, kita langsung aja biar teman-teman atau adik-adik paham macam-macam teks non-fiksi. Pertama yaitu biografi. Siapa di sini yang masih belum paham tentang biografi? Kali ini kita akan membahas tentang biografi. Biografi adalah teks yang berisi cerita kehidupan seorang terkenal. Contoh nih, itu biografi Sultan Hasanuddin atau mungkin biografi Albert Einstein, biografi seperti Pak Jokowi. Nah, jadi itu benar-benar kita akan menceritakan kehidupan Pak Jokowi yang benar-benar itu ada dan fakta adanya. Kemudian karya ilmiah. Nah, mungkin kalau adik-adik masih belum paham atau masih belum langsung terjun tentang mengerjakan karya ilmiah, namun tentunya ini merupakan teks yang dibuat berdasarkan data dan fakta. Tidak lupa bahwa ini merupakan sesuatu yang dituliskan berdasarkan fakta dan data yang ada. Begitu juga dengan observasi atau pengamatan yang ada untuk pembuatan karya ilmiah. Kemudian ensiklopedia dan kamus. Ensiklopedia yang sering teman-teman atau adik-adik semua pakai. Kemudian laporan atau teks berita, kemudian argumentasi, teks yang berisi atau pendapat penulisnya mengenai suatu hal. Kemudian pidato yang sering adik dengar-dengar mungkin di berita atau bahkan di pertemuan sekolah. Kemudian resensi, buku teks yang ditulis untuk membahas kekurangan dan kelebihan suatu buku, begitu. Kemudian tulisan sejarah. Nah, pastinya kita membaca sejarah itu memang dibuat adik-adik berdasarkan fakta yang ada atau memang benar-benar terjadi pada masa itu gitu.
Oke, selanjutnya cerita non-fiksi ini juga memiliki struktur. Pertama itu pendahuluan, kedua rangkaian peristiwa, dan ketiga itu reorientasi. Nah, apa itu pendahuluan? Pendahuluan itu merupakan pembuka teks yang biasa kita gunakan, teman-teman. Seperti kita akan membuka cerita, seperti kita akan membuka pidato, atau hal-hal yang lainnya. Nah, ini salah satunya itu membuka teks berita dengan latar belakang mengapa teks tersebut dibuat. Nah, jadi contohnya tuh kita membuat biografi Pak Jokowi dan kita bilang pembukaannya kenapa atau latar belakang penulis membuat biografi Pak Jokowi yaitu untuk bangsa-bangsa Indonesia tahu tentang apa yang fakta dari kehidupan Pak Jokowi dan mungkin anak-anak atau generasi-generasi yang masih belum langsung kenal dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian rangkaian peristiwa berisi penjelasan bahwa masalah yang diangkat dalam teks dari awal hingga akhir. Jadi, mungkin dalam faktanya Pak Jokowi itu dari awal merupakan presiden Indonesia dan akhirnya dia berakhir di masa jabatan pertama itu 5 tahun dan kembali lagi pada masa jabatan kedua sampai nanti mungkin 5 tahun ke depan dia bakal selesai dan hanya akan sebatas orang-orang hebat saja di Indonesia. Begitu kemudian reorientasi, penutup berisi kesimpulan dan pesan dari pembahasan teks. Oke, langsung dari biografi Pak Jokowi tadi, berarti kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, selama Pak Jokowi ini, negara Indonesia lebih maju. Kemudian, negara-negara lain lebih segan dengan Indonesia sejak Pak Jokowi yang menjabat sebagai presiden. Begitu adik-adik. Nah, di sini kakak menyediakan cerita satu contoh teks non-fiksi. Nah, siapa yang di sini belum kenal atau yang sudah tahu siapa Kapitan Patimura? Nah, Kapitan Patimura ini merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang ikut serta dalam menyerang Belanda. Oke, kita baca aja ya. Contoh teks non-fiksi. Sejarah singkat Kapitan Patimura. Pada masa kecilnya, bernama Thomas Matulesi, Patimura lahir di Ambon tahun 17483. Ia pernah menjadi tentara Inggris berpangkat sersan. Pada waktu itu, Belanda harus menyerahkan wilayah jajahannya, di antaranya Maluku kepada Inggris. Namun, pada tahun 1819, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Rakyat Maluku hidup menderita akibat penindasan Belanda. Rakyat dipaksa kerja rodi, kekayaan Maluku dikuras Belanda. Kemudian, rakyat Maluku melakukan perlawanan. Sebelum melakukan perlawanan, rakyat Maluku melakukan rapat rahasia. Rapat rahasia menghasilkan keputusan untuk mengangkat Thomas Matulesi sebagai pemimpin atau yang kita bilang tadi Kapitan Patimura. Ia mendapat julukan Kapitan Patimura. Kapitan Patimura menyerbu Belanda. Kemudian penyerbuan dilakukan 2 kali. Pertama yaitu pada tanggal 14 Mei 1817, Kapitan Patimura menyerang pos Belanda. Penyerangan berhasil menangkap Presiden Van den Berg, namun Presiden tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapitan Patimura menyerang Duut Sede, dapat dikuasai semua tentara Belanda ditangkap. Presiden, istri, dan 2 anaknya tewas. Oke, selanjutnya pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Pitjes berusaha merebut kembali benteng Duut Sede. Kapitan Patimura melakukan perlawanan. Pasukan Mayor Pitjes mundur. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai Kapitan Patimura. Belanda kembali menyerahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang Kapitan Patimura. Pasukan Patimura kemudian mengosongkan benteng itu. Nah, terakhir itu Belanda mengadakan sayembara untuk menangkap Kapitan Patimura. Ya, bagi yang bisa menangkap Kapitan Patimura akan mendapat hadiah 100 gulden. 1000 gulden. Kapitan Patimura belum tertangkap juga.
Belanda kemudian mengadakan serangan besar-besaran tanggal 15 Oktober 1817. Pada bulan November 1817, Kapitan Patimura ditangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Kapitan Patimura dihukum gantung. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan Kapitan Patimura sebagai pahlawan Indonesia. Nah, adik-adik, dengan cerita non-fiksi yang kita dapatkan dari cerita Kapitan Patimura, nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang kita buat itu adalah sebuah cerita, bukan cerita, tapi biografi tentang Patimura. Biografi lebih ke, ya, ini seperti lebih ke tulisan sejarah adik-adik. Nah, jadi kita membaca sejarah singkat Kapitan Patimura secara tidak langsung mengetahui sejarah tentang perlawanan Indonesia terhadap Belanda yang dipimpin oleh pahlawan kita yaitu Kapitan Patimura. Nah, adik-adik pastikan bahwa adik-adik sudah mengikuti atau sudah memahami teks singkat dari teks non-fiksi yang kita baca mengenai sejarah singkat Kapitan Patimura. Karena sebentar lagi kakak akan menampilkan teks atau latihan soal yang akan kita baca dan kita kerjakan sama-sama. Yuk, lanjut yuk. Nah, ini teks non-fiksi latihan soal pertama yaitu kakak bacakan. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan A. Fakta, B. Pendapat, C. Opini. Jawabannya adalah A. Karena teks non-fiksi dibuat berdasarkan fakta yang ada dan aktual dan bisa dibuktikan. Kemudian, berikut adalah ciri-ciri teks non-fiksi, kecuali pertama dituliskan berdasarkan fakta dan kenyataan, B. Ditulis berdasarkan gaya bahasa yang penulis inginkan, dan C. Bersifat aktual atau dapat dibuktikan. Jawaban yang benar adalah B, karena B bukan merupakan ciri-ciri dari teks non-fiksi. Kemudian latihan soal ketiga yaitu berikut yang merupakan salah satu macam teks non-fiksi adalah A. Karya ilmiah, B. Puisi, C. Fabel. Jawabannya adalah karya ilmiah, karena karya ilmiah adalah karya yang dibuat berdasarkan data, fakta, dan observasi penelitian yang sudah bisa dipastikan keberadaan dan kepastian datanya. Kemudian nomor 4, setelah pendahuluan, struktur pada teks non-fiksi selanjutnya adalah A. Rangkaian peristiwa, B. Klimaks, C. Konflik. Jawabannya adalah rangkaian peristiwa, karena struktur pada teks non-fiksi ada 3 yaitu pendahuluan, kedua rangkaian peristiwa, dan ketiga yaitu reorientasi atau penutup. Kemudian jawaban atau latihan soal selanjutnya 5 dan 10-nya, jawablah pertanyaan nomor 5-10 berdasarkan teks sejarah singkat Kapitan Patimura. Nah, buat adik-adik tadi, yakinkan pasti adik-adik sudah memahami teks yang kita baca sebelumnya. Nah, soalnya yaitu pertama, nomor 5. Nama asli Kapitan Patimura adalah seperti yang di teks kita baca tadi, yaitu namanya adalah Thomas Mutulesi. Kemudian nomor 6, Kapitan Patimura lahir pada tahun 1783 di Ambon. Kemudian nomor 7, kapan pertama kali Kapitan Patimura dan pasukannya menyerang Belanda? Yaitu pada tanggal 14 Mei 1817. Kemudian 8, kapan kedua kalinya Kapitan Patimura dan pasukannya menyerang Belanda? Yaitu pada tanggal 16 Mei 1817. Oke, nomor 9 selanjutnya yaitu benteng apa yang diserbu pada penyerangan kedua? Jawabannya adalah benteng Duutsede. Kemudian nomor 10 yaitu Kapitan Patimura meninggal dengan cara yaitu digantung. Jadi pihak Belanda yang sudah menangkap tadi Kapitan Patimura yaitu membunuh Kapitan Patimura dengan memberi hukuman gantung.
hukuman mati, yaitu hukuman gantung. Oke adik-adik, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah ikut serta dalam mempelajari teks non-fiksi bersama kakak. Dan kakak harap adik-adik bisa memahami dan semua ini bisa menjadi bekal buat adik-adik untuk tetap belajar. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa dan sampai ketemu nanti. Terima kasih.